Satreskrim Polres Tulung Agung membongkar 10 kasus perjudian yang beroperasi secara offline dan online. Salah satunya menjerat selebgram perempuan asal Tulung Agung yang mempromosikan situs judi online. Kecanggihan teknologi ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi bisa, jika digunakan dengan bijaksana, bisa mendatangkan manfaat untuk kebutuhan atau kehidupan kita sehari-hari. Namun jika tidak digunakan dengan manfaat yang bijaksana, maka tentu saja banyak sekali kerugian yang didapatkan. Ini banyak sekali ya sisi menarik yang bisa kita angkat hari ini. Salah satunya sisi gelap kemudahan akses internet dan perangkat digital yang meresahkan saat ini adalah maraknya judi online dan pinjaman online ilegal. Bagaimana wakil rakyat menjalankan fungsi pengawasan atas masalah ini? Bersama saya Gia Clarissa, sudah bergabung di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Jawa Timur. Bersama saya Bang Deddy Irwansyah, Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur dari fraksi Demokrat. Bang, ngomongin masalah judol, pinjol ilegal nih, kayaknya di Jawa Timur ini ngeri-ngeri sedap ini ya Bang ya. Ini saya lihat data terakhir ya dari PPATK tahun 2024, bahkan Jawa Timur ini sempat menduduki peringkat keempat dengan jumlah pemain judi online terbanyak di Indonesia. Kemudian juga ada perputaran uang bahkan mencapai 1 triliun Bang. Nah, tanggapan Anda terkait hal ini gimana Bang? Ya, di tengah arus kecanggihan teknologi ini, memang sama yang disampaikan oleh Mbak Gia tadi, ibarat pisau bermata dua. Dan di tengah struggle-nya kondisi ekonomi kita ini, tentu keresahan masyarakat dengan pendapatannya dikuatkan dengan iming-iming iklan dan medsos yang berlebihan, yang itu merasuk ke seluruh sendi-sendi pikiran manusia, berharap kehidupan yang lebih baik, berharap mendapatkan rezeki yang banyak dan segala macam. Itu membuat masyarakat, para pengguna gitu, pemanfaat situs-situs judi online ini akhirnya tumbuh luar biasa, dibarengi dengan SDM yang memang ya mohon maaf dalam tanda kutip ya masih belum mumpuni, sehingga masyarakat akhirnya memilih jalan pintas. Nah, ini sudah menjadi keprihatinan kami secara kelembagaan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Bahkan semenjak pertama kali kami dilantik, kami di awal tahun sudah merancang sesuatu agar kemudian ruang digital kita ini menjadi ruang yang positif, bijak dalam menggunakan ruang digital dan segala macam. Kami sempat mencetuskan tentang perda judi online dan pinjaman ilegal, pinjaman online ilegal gitu. Kami sudah ke Komdigi, kami sudah berkoordinasi dengan banyak akademisi, bahkan kami juga punya data bahwa hampir 70% pelaku judol itu penikmat pinjol. Ada relevansinya ya. Dan ada data yang sangat miris, ternyata pengguna judol ini, mohon maaf, hampir 30% berusia di usia sekolah. Itu benar Bang? Benar. Di Jawa Timur ada seperti itu? Di Jawa Timur. Wow. Bahkan usia termudanya dari pasien itu ada yang 14 tahun. Saya mengutip bahasanya salah satu kolega saya ya, kalau tidak salah beliau, Mas Pugu ini Komisi E, salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau mengatakan ini bencana sosial. Sampai segitunya statementnya. Sehingga insya Allah
problem judi online dan pinjaman ilegal ini sudah menjadi keprihatinan bersama, sudah menjadi perbincangan bersama-sama, baik dari pemerintah, kami di legislatif maupun juga pemerintah pusat. Dan kalau tidak salah Pak Presiden juga memberikan atensi khusus terkait aturan main ini. Ya walaupun Pak Presiden lebih kepada konteks keamanan data ya, Dan Komdigi juga sudah mengeluarkan aturan main tentang pembatasan ruang digital bagi anak. Nah, karena ya bagi kita ini urusan generasi masa depan ya. Bangsa itu selalu berpikirnya masa depan. Bagaimana negeri ini ke depan, bagaimana generasi kita, bagaimana anak cucu kita gitu. Nah, kalau anak cucu kita kemudian seperti judulnya salah satu berita online yang mengatakan 51 orang itu masuk rumah sakit jiwa karena kecanduan judi online. Nah, ini kan prihatin gitu. Kita prihatin. Jadi kita sangat berharap masyarakat bijaklah dalam menggunakan kemajuan teknologi hari ini, bijaklah menggunakan ruang digital sehingga nanti kita sama-sama bisa memahami bahwa teknologi ini adalah alat bantu yang untuk memudahkan kehidupan kita. Jangan sampai kita kemudian terjerumus dalam teknologi pada saya, karena hari ini luar biasa. Bahkan hari ini dalam 2 bulan atau berapa bulan Komdigi itu sudah take down atau memblok sekitar 6 juta situs. Bayangkan 6 juta situs itu, kalau tidak berbasis teknologi mau blokir 6 juta situs itu kan luar biasa. Sehingga menurut saya ke depan pemerintah pusat, karena ini menjadi wewenang pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Timur harus menyiapkan respon yang baik agar kemudian judi online dan pinjaman ilegal ini tidak semakin marak di Provinsi Jawa Timur, khususnya Provinsi Jawa Timur. Ini butuh kerjasama pentahelik lagi bahasa saya. Ada perguruan tinggi, ada dunia pendidikan, ada media, ada tokoh umat, ada kiai, ada para pendeta untuk bersama-sama melakukan campaign tentang bahayanya judi online dan pinjaman. Karena eksesnya ini luar biasa. Kalau judi online sudah ada eksesnya yang saya cerita tadi. Pinjaman ilegal ya sama. Bahkan ya kita miris. Ya mohon maaf sekali lagi, ada yang gantung diri karena tidak kuat dengan tekanan debt kolektornya. Ada yang kemudian mohon maaf bercerai. Bahkan ada yang membunuh suami atau istrinya karena urusan pinjaman ilegal ini. Walaupun sebenarnya kita sangat memahami bahwa akar dari problem semua ini adalah urusannya di perut. Bahwa urusan ekonomi, urusan kesejahteraan dan segala macamnya. Bang, itu tadi sangat banyak ya, bahkan ini seperti efek domino yang tidak terselesaikan. Semakin banyak yang ingin saya tahu dan temuan-temuan apa saja yang ada di Jawa Timur, tapi kita tahan dulu Bang, kita di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Jatim. Ikuti perkembangan media sosial terkini bersama CNN Indonesia. Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta Tangerang menetapkan artis Jonathan Frizzy dan 3 rekannya sebagai tersangka. Membahas topik yang ramai diperbincangkan netizen bersama narasumber pilihan. Jangan lewatkan CNN Indonesia Connected, Selasa sampai Sabtu jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Anda kembali bersama CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Jawa Timur. Masih bersama Bang Deddy Irwansyah. Bang, menyambung yang tadi Bang, ternyata dampak dari judi online, kemudian pinjaman online ilegal ini benar-benar banyak sekali efek dominonya ya Bang ya.
Tadi saya membaca sempat itu tingkat kriminalitas menjadi tinggi, angka perceraian menjadi tinggi, kemudian banyak anak-anak bahkan sudah dirawat di rumah sakit jiwa karena kecanduan judi online. Kalau Anda lihat, apakah memang benar faktor ekonomi ini menjadi salah satu masalah utama dalam masalah judi online dan pinjaman online ilegal? Jadi kalau dikatakan sebagai faktor utama, mungkin juga iya. Tapi tidak menjadi faktor satu-satunya terkait tentang judi dan pinjaman ilegal ini. Karena yang pertama jelas karena kebutuhan ya, karena kebutuhan ekonomi, kebutuhan rumah tangga, apalagi dengan sangat mudah gitu ya. Bahkan hari ini dengan pegang HP, foto KTP, selfie, kita sudah bisa dapat pinjaman sekitar 50 jutaan. Nah, kemudahan ini seharusnya dimanfaatkan secara maksimal, tapi pemanfaatannya juga harus maksimal, masyarakat juga harus tahu. Nah, terkait dengan judol ini kan lebih kepada iming-iming, wah menang, kemudian akan mudah mendapatkan penghasilan dan segala macam gitu. Saya punya data Mbak Ghea, karena kebetulan di dapil saya gitu, Sidoarjo berarti ya? Sidoarjo. Itu judol itu menjadi faktor penyumbang utama perceraian yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Pasti saya meyakini, walaupun tidak ada data otentik penelitiannya, ya ini salah satu faktornya adalah ekonomi. Salah satu faktornya adalah ekonomi. Selain faktor lainnya ya, misalnya debt collector yang kan itu kan kalau nagih hutang itu seperti ada rantai dianya ini kan. Beberapa orang di sekitarnya itu semuanya diteleponin, diancam, bahasanya itu, bahkan diintimidasi lah bahasa saya, itu jelek-jelekkan, bahkan mau itu kan psikologisnya hancur. Psikologisnya hancur, ya dampaknya akhirnya bahasa saya tadi itu salah satunya angka perceraiannya yang tinggi gitu. Oke, kemudian melihat seperti ini, kalau dari teman-teman DPRD, regulasi apa Bang? Apakah sudah ada dikaji atau sedang dikaji? Gimana Bang ke depannya untuk memutus mata rantai dari permasalahan ini? Karena serem loh, ini udah banyak sekali aspek, banyak sekali kasus-kasus yang bermula dari masalah judol, pinjaman online ilegal. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal tahun, kami Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur bahkan sudah sempat menginisiasi, mengusulkan adanya fasilitasi penanganan dampak dan segala judul gitu apa. Saya lupa detail judulnya ya. Tapi kami konsultasi ke pemerintah pusat, kami konsultasi kepada banyak pihak. Ya karena kita ini levelnya provinsi, tidak bisa begitu saja serta-merta membuat peraturan yang memang domainnya banyak di pemerintah pusat, yang dalam hal ini domainnya itu banyak di Komdiji. Sehingga ide menginisiasi itu berubah ke ide melakukan perubahan pada Perda Trantibun nomor 1 2019 kalau saya tidak salah. Karena ini tadi ada akses sosialnya, akses sosial dan dampaknya ke lingkungan, sehingga akan berdampak kepada ketertiban umum dan segala macam. Nah, hari-hari ini kami DPRD Provinsi Jawa Timur memang sedang melakukan proses kajian dan segala macamnya, bagaimana caranya. Salah satu unsur yang akan kami rubah di Perda Trantibun itu adalah memasukkan unsur judi online, khusus judi online, atau mungkin nanti bisa berkembang lebih lanjut. Yang berikutnya, karena ini berkali-kali kami sampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur ya, bahwa bahaya judol dan pinjol ini. Bahkan ya di beberapa situs yang saya lihat gitu, saya mendapat laporan ya, sempat kebobolan iklan-iklan kayak gitu, sempat, walaupun langsung alhamdulillah Diskominfo agak tanggap gitu ya, sudah langsung dibersihkan dan sudah hilang.
Tapi kenapa harus kebobolan dulu Bang baru dibersihkan? Kira-kira apa selama ini masalah? Saya secara teknologi tidak terlalu memahami ya. Ada regulasinya kah terkait Ada kan itu ada regulasinya. Tapi kan ini kan sudah ngomong soal kecanggihan, Mbak, gitu loh. Ya. Soal iklan-iklan itu bisa muncul di layar HP kita tiba-tiba, dan kemudian bisa seperti membuat menghipnotis pengguna teknologi itu tiba-tiba sekian detik keluar kan gitu loh. Ini karena ya ini tadi bikin web kayak gitu-gitu itu atau bikin situs-situs kayak gitu itu bagi para pelaku industri yang kayak gini ini, yang saya pernah berdiskusi 1 jam selesai, Mbak. 1 jam selesai gitu loh. Nah ini yang memang kami perhatikan. Dan yang kedua, Mbak, pemerintah Provinsi Jawa Timur ini tidak punya wewenang, bahkan tidak punya alatnya, karena memang itu adanya di pemerintah pusat. Secara wewenang kita tidak bisa melakukan take down terhadap salah satu web itu, karena itu wewenangnya pemerintah pusat gitu loh. Kami ini pemerintah Provinsi Jawa Timur, bahkan masyarakat, hanya terfasilitasi lewat aduan, media aduan yang kita ada kanal aduan yang disiapkan Komdigi itu, dan itu akan ditindaklanjuti oleh Komdigi dengan memblokir situs itu. Sedangkan itu tiap jam, tiap menit itu terus berputar kan, seperti spotlight ya di HP kita, itu spotlight di HP kita tentang judi online, kemudian kemudahan pinjaman online, itu seperti spotlight. Nah, yang bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai hari ini adalah menguatkan literasi digital. Jadi kami konsen pada penguatan manusianya, bijak dalam menggunakan dunia digital. Kemudian saya juga kemarin sempat mendorong Bu Sherlita, Kepala Dinas Infocom, untuk tidak hanya masuk di anak-anak muda, tapi masuk ke ibu-ibu rumah tangga, agar karena ya yang rentan ini, yang rentan ibu-ibu ini, agar kemudian mereka bijak menggunakan media sosial, bijak menggunakan ruang digital. Saya secara khusus memang berharap Dinas Pendidikan juga terlibat, gitu loh, agar kemudian narasi tentang literasi digital ini bisa masuk di sendi-sendi ruang-ruang sekolah, terutama SMA ya, yang memang menjadi domain pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena toh fakta juga pemanfaat judi online ini banyak juga anak-anak muda, anak-anak usia sekolah. Oke, banyak anak usia muda ini menjadi pembahasan yang menarik. Literasi digital khususnya akan terfokus kepada generasi muda. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, kita jeda sebentar. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Jawa Timur. Gali wawasan seputar dunia bisnis dan ekonomi, serta analisa perkembangan pasar sebagai referensi dalam berinvestasi. Kementerian Koperasi mempercepat pembentukan 80.000 koperasi desa Merah Putih. Di Sumatera Utara akan dibentuk 6.110 koperasi. Ikuti pergerakan ekonomi nasional dan dunia dalam CNN Indonesia Bisnis, Senin sampai Jumat jam 10 pagi, live di CNN Indonesia. Masih bersama CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Jawa Timur. Nah, ini menyambung yang tadi Bang Deddy terkait dengan literasi digital. Nah, ini maksud literasi digital yang seperti apa sih Bang, yang kira-kira cocok diterapkan di Jawa Timur dengan kasus yang begitu banyak terkait dengan judol dan pinjol ilegal? Iya, konteks literasi digital ini kita berharap kepada peningkatan kapasitas manusianya ya. Agar, karena sekali lagi, ruang digital ini kalau versi kami ini kan alat yang menggunakannya tetap manusia, Nah, dengan cerdik namanya itu programnya pemerintah Provinsi Jawa Timur ini, cerdas digital. Harapannya kita bisa mengedukasi masyarakat, menyampaikan kepada masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan gitu ya, ibu-ibu dan segala macam. Mereka bijak menggunakan ruang digital, mereka bijak dalam bermedsos, sehingga mereka bisa memilah, oh ini
bisa saya gunakan, yang ini tidak bisa saya gunakan. Hari ini itu yang bisa dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur, karena konteks kami atau pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya pada ruang pencegahan, gitu ya, pencegahan. Di penindakan sudah ada lembaga yang memang berwenang menangani itu, dan banyak itu menjadi domain pemerintah pusat. Harapannya ya ini bisa angka yang Mbak Gia sampaikan tadi minimal bisa turun. Syukur-syukur kalau kemudian zero gitu kan, syukur-syukur. Tapi dengan arus teknologi yang begini ini kita ya, yang kita targetkan angka penyalahgunaannya bisa turun, bisa turun. Makanya saya berharap literasi digital di Provinsi Jawa Timur ini bisa digenjot sehingga bisa menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan, dan kemudian seluruh tokoh masyarakat bisa terlibat, ulama dan segala macamnya bisa terlibat, memberikan ruang digital ini harus digunakan sebaik mungkin, semanfaat mungkin, dan kita mengurangi kemudorotan. Cerdaslah menggunakan ruang digital, kemanfaatannya dan segala macam. Sehingga kami DPRD Provinsi Jawa Timur benar-benar mendorong agar pemerintah agak menguatkan literasi digital kepada masyarakat. Karena ya siapa lagi kalau bukan pemerintah. Masuk atau menggandeng akademisi masuk kampus-kampus nggak sih Bang Setiodi? Karena kan memang fakta mengerikan juga bahwa mahasiswa itu juga ternyata banyak loh yang terjerat. Ini kan artinya pinjaman online ini sudah tidak melihat, tidak pandang bulu ya. Gimana Bang ini? Iya, ini saya sampaikan dari tadi bahwa kolaborasinya harus kolaborasi pentaheli. Bulan puasa kemarin, kalau nggak salah Diskominfo juga menggandeng Universitas Brawijaya untuk bicara tentang literasi digital. Nah, kita ingin semuanya ikut menyuarakan tentang bahayanya ruang digital di tengah positifnya ruang digital gitu ya. Nah, harapan kita ya semua berbondong-bondong untuk bersama-sama menjaga masyarakat kita ini, menguatkan masyarakat kita ini yang heterogen ya, SDM-nya. Ya mohon maaf, ada yang strata pendidikannya SD, ada yang strata pendidikannya SMP, itu menyuarakan tentang bijaknya dunia online. Karena dengan kemudahan dan iming-iming iklan tentang judi online, pendapatan yang luar biasa itu ya, masyarakat pasti tergiur lah. Head speed-nya itu yang luar biasa mempengaruhi sendi-sendi pemikiran yang ada di otak kita. Sehingga ini harus bersama-sama seluruh stakeholder yang ada, pihak kepolisian yang menjadi bagian dari domain penindakan dan segala macamnya, akademisi yang kemudian memberikan masukan, solusi-solusi, pemerintah sebagai garda terdepan gitu, atau kemudian ulama. Ini harus bersama-sama. Maka kami sangat berharap Diskominfo bisa menjadi leading sektor, jenderal perangnya pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka menghadang arus judi online dan pinjaman ilegal ini. Karena tanpa literasi saya pikir ini akan sulit. Jadi literasi ini harus kita kuatkan, volumenya kita berbanyak. Kalau perlu sama seperti iklan sampah, buang sampah gitu loh, maksud saya kan. Di warung-warung kopi itu ada iklan apa gitu, fatwa apa tentang judol dan segala macam. Kalau dulu ada berapa sudut kota gitu ditempel, dilarang buang sampah gitu kan. Nah ini mungkin di beberapa tempat nongkrong, kafe, apalah tempat nongkrongnya anak muda itu ditempelin, dilarang judi online kayak atau apalah. Ini hanya ide kan, ini hanya ide. Oke. Kemudian Bang, ini juga ada salah satu fakta menarik ya, bahwa beberapa orang yang terjerat dengan pinjaman online ilegal itu karena mereka merasa butuh modal cepat untuk menjalankan atau memutar roda usahanya. Dengan modal yang cuma selfie, foto KTP, udah jadi dapat langsung ditransfer dananya. Nah ini gimana nih kalau dari sumber permodalan, kayaknya ini juga berkaitan juga. Lagi-lagi masalah ekonomi, gimana nih Bang? Ada memang
kasus begitu ya, saya juga melihat karena kebutuhan mendadak gitu ya, tanpa pikir panjang, beliaunya menggunakan fasilitas pinjol itu tadi. Tapi kan ada yang kemudian tidak pernah dibaca secara detail tentang agreementnya. Kadang ada pinjaman ilegal tidak memberi informasi yang detail kepada konsumen bahwa ini nanti bunganya sekian dengan durasi sekian, segala macam sekian itu yang nanti berakses ke belakang gitu. Tapi secara kemudahan memang betul sangat mudah sekali. Nah, kita sangat berharap ini kemudian menjadi atensi bersama pemerintah pusat, karena ini problemnya problem ekonomi segala macam. Dunia perbankan harus bertransformasi secepatnya agar kemudian bisa menyaingi hal-hal yang saya sampaikan tadi. Tetapi tidak semua pinjaman daring ini ilegal, Mbak. Ada pinjaman daring yang memang diakui oleh OJK ya, diakui oleh OJK gitu. Nah, maka bahasa kami tadi bijaklah itu tadi, literasinya kita perkuat, harus bisa memilah-milah. Nah, memang tawaran-tawaran, oh ini 5 menit cair gitu kan. Nah, ya hati-hati gitu loh, karena hal yang mudah itu nanti berakses sulit di belakangnya kan gitu loh. Dan ada satu mimpi besar Pak Presiden yang hari-hari ini sudah juga rame ya. Hari ini rame tentang Koperasi Desa Merah Putih. Harapannya ya koperasi ini juga bisa berperan aktif dan bahkan juga ikut dalam dunia pinjaman yang berbunga rendah, karena dekat berada di desa dan lingkungan mereka ya aksesnya bisa cepat. Syukur kalau koperasi ini nanti bisa bertransformasi menjadi koperasi digital kan gitu. Nah, ini yang kita harapkan ke depan. Jadi ini intinya bagaimana pemerintah memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya separipurna mungkin gitu ya. Dengan bahasa saya dengan tantangan kecepatan kemajuan teknologi. Kenapa saya ngomong harus berlomba dengan kecepatan? Karena 2014 masih menikmati Facebook dengan web jual beli berbasis web ya. 2016 ternyata sudah berubah sangat cepat, sudah menggunakan aplikasi. 2020-an, wah sudah sangat luar biasa. Sudah bicara AI kan gitu. Nah, kecepatan kemajuan dunia teknologi ini kadang tidak secepat kemampuan berpikir manusia gitu loh. Sehingga adaptasi kita terhadap kemajuan teknologi ini memang harus seadaptif mungkin. Bahkan ya mohon maaf ini dunia luar sudah berbicara AGI, kita masih ramai soal AI. Nah, ini yang kemudian menurut saya kembali lagi kita ini harus aware terhadap kemajuan teknologi dan literasi digitalnya. Pemerintah harus hadir dengan problem-problem yang ada, karena dampak sosialnya ini menurut saya sudah sangat memprihatinkan. Dampak sosialnya sudah sangat memprihatinkan. Mungkin juga teman-teman psikolog sesekali harus dilibatkan ya, karena ini apa ya bahasa saya, seperti mencuci otak gitu loh. Judi online gitu kok, wah enak nih bisa dapat uang ini kan, mimpi itu yang sering ditawarkan menurut saya. Nah, ini kita sangat berharap pemerintah mengeluarkan regulasi-regulasi yang konkret, baik itu pembatasan maupun pemblokiran. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melakukan gerakan konkret dengan cara mengeluarkan kebijakan literasi digital dan memberikan akses pelayanan permodalan yang lebih dimudahkan. Jadi ini memang harus kerjasama pentahelix. Oke, artinya semuanya harus bersinergi, tidak bisa hanya salah satu pihak. Literasi digital dikuatkan. Bang Deddy, terima kasih banyak sudah sama-sama kita membahas dan melihat temuan-temuan terkait dengan pinjaman online ilegal, kemudian judi online yang saat ini marak di Jawa Timur. Kami berharap semuanya permasalahan ini bisa terselesaikan, minimalisir dampak-dampak buruk tersebut, khususnya untuk generasi penerus bangsa. Terima kasih banyak Bang Deddy. Dan tadi sekaligus menutup edisi CNN Indonesia Forward di episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikut. Terima kasih banyak Bang Deddy.